Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya Erlian Reddy Susanto dalam mata kuliah Manajemen dan Keamanan Basis Data. Pada hari ini kita akan membahas tentang Managing Users in Database. Seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan dalam pengelolaan basis data adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses data tertentu dari database. Hal ini penting untuk melindungi integritas dan keamanan data. Topik ini berfokus pada cara memahami pengelolaan pengguna dalam sebuah basis data. Dalam sesi ini kita akan mempelajari cara membuat, mengelola, mengamankan pengguna serta peranan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah sistem e-commerce kita memiliki berbagai tipe pengguna, seperti ada admin, ada penjual, ada pembeli. Nah, setiap tipe pengguna itu membutuhkan tingkat akses yang berbeda. Ada dua konsep penting, yaitu autentikasi dan otorisasi, atau authentication dan authorization. Nah, yang pertama ini adalah authentication. Authentication adalah proses memverifikasi identitas pengguna, misalnya menggunakan kata sandi, atau two-factor authentication. Kemudian yang kedua itu ada authorization, yaitu menentukan sumber daya apa saja yang dapat diakses oleh pengguna tersebut. Sebagai contoh, dalam aplikasi mobile banking, pengguna harus login terlebih dahulu, atau di sini kita bisa sebut dengan authentication, sebelum dapat mengakses data rekening mereka. Nah, ini yang disebut authorization. Ada beberapa praktik terbaik yang perlu diikuti. Yang pertama adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap pengguna. Nah, sebagaimana yang sering kita dapatkan ketika kita membuat suatu akun di internet, ketika kita membuat password, itu biasanya passwordnya ada minimal ada berapa karakter. Kemudian juga password tersebut harus terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, angka, simbol. Nah, biasanya seperti itu. Jadi harus menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, sehingga orang susah untuk menebaknya. Jangan menggunakan tanggal lahir, menggunakan nama kita atau nama keluarga kita. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kemudian yang kedua adalah tinjau dan perbaharui peran dan izin pengguna secara berkala. Nah, ini penting. Sebagai seorang database administrator, kita harus betul-betul mengetahui peranan dan izin seluruh pengguna database ini secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan multi-factor authentication.
Nah, ini untuk meningkatkan keamanan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan teknologi, MFA atau multi-factor authentication ini dapat mencegah akses yang tidak sah. Meskipun kata sandi pengguna ini telah bocor. Nah, itu. Nah, ini biasanya kita bisa melihat kalau di aplikasi-aplikasi tertentu setelah kita memasukkan username dan password, biasanya kita masih diminta lagi memasukkan OTP. Nah, OTP inilah yang sebagai tameng berikutnya, meskipun kata sandi kita sudah bocor. Ya, kemudian monitoring aktivitas user. Nah, melacak aktivitas pengguna adalah langkah penting untuk mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan. Gunakan log basis data untuk mengaudit akses dan perubahan data. Contohnya, jika seseorang pengguna mencoba mengakses data yang seharusnya tidak dapat diaksesnya, maka administrator dapat melihatnya pada log file dan dapat segera mengambil tindakan yang sesuai. Salah satu model yang paling umum digunakan dalam pengelolaan akses adalah Role Based Access Control atau RBAC. Dalam Role Based Access Control, setiap pengguna diberikan sebuah peran dan peran tersebut memiliki izin tertentu. Contohnya, dalam sebuah organisasi, peran seperti supervisor itu dapat memiliki izin untuk melihat dan menyetujui laporan. Sedangkan peran staf itu hanya memiliki akses untuk mengunggah data laporan. Contoh kasus, bayangkan dalam sebuah sistem rumah sakit. Peran dokter memiliki akses untuk melihat dan memperbarui data pasien. Sedangkan peran resepsionis hanya dapat melihat jadwal janji temu pasien. Untuk meningkatkan keamanan, organisasi harus menerapkan kebijakan keamanan pengguna. Ini mencakup kebijakan penggunaan kata sandi seperti panjang minimal, kemudian kompleksitas. Nah, kompleksitas ini misalkan terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian penggunaan simbol, kemudian juga ada tanggal kadaluarsa. Nah, selain itu, waktu sesi juga dapat diatur agar pengguna secara otomatis keluar setelah periode tertentu ini tidak aktif. Contoh kasus, dalam aplikasi perbankan, kita jika pengguna tidak melakukan aktivitas selama 10 menit, misalnya, maka sistem akan secara otomatis mengakhiri sesi mereka. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi akun dari akses yang tidak sah. Kemudian ada beberapa tantangan utama dalam pengelolaan pengguna, yaitu yang pertama ini adalah mengelola jumlah pengguna yang besar. Semakin banyak pengguna yang
mengakses database, tentu saja seorang DBA ini akan makin kompleks pekerjaannya karena harus mengelola jumlah data pengguna yang besar. Kemudian yang kedua adalah memastikan prinsip less privilege dipatuhi. Kemudian yang ketiga ini adalah mencegah akses yang tidak sah dan ancaman dari dalam. Nah, ini sebagai contoh dalam sebuah perusahaan teknologi yang besar, ini sulit untuk memastikan setiap pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini terutama ketika peran atau tanggung jawab ini sering berubah-ubah. Mari kita diskusikan mengenai tantangan apa yang menurut kalian sering dihadapi dalam pengelolaan akses pengguna di organisasi kalian. Tolong tulis pada bagian komentar. Kemudian, kesalahan dalam pengelolaan pengguna ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran data. Misalnya, sebuah kasus di mana seorang karyawan tidak dicabut izinnya setelah resign. Ya. Dan kemudian si karyawan tersebut menggunakan akses itu untuk mencuri data perusahaan. Nah, makanya tadi perlu selalu dikontrol dan diperbarui mengenai hak akses pengguna. Nah, sebagai contoh kasus, ini pada tahun 2020 ini terjadi pelanggaran data besar ya. Ketika seorang mantan karyawan ini menggunakan kredensial lama untuk mengakses sistem perusahaan. Nah, pada saat itu ada satu sistem perbankan yang bisa jebol ya, akhirnya dirugikan. Nah, sehingga ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pengguna yang ketat dalam manajerial basis data. Ada banyak tools yang dapat membantu mengelola pengguna dalam basis data. Ya. Seperti ini MySQL Workbench untuk DBMS atau Database Management System MySQL. Kemudian ada juga software yang namanya PG-Admin. Nah, PG-Admin ini digunakan untuk manajerial PostgreSQL. Dan juga contoh lain ada SQL Server Management Studio. Nah, ini untuk mengelola database Microsoft SQL Server, di mana yang sebelumnya database itu diakses menggunakan command prompt. Nah, dengan tools-tools ini seorang DBA atau database administration ini bisa mengaksesnya dengan graphical user interface yang mudah dipahami. Nah, ini contoh kasus ya, jika sebuah perusahaan ini menggunakan PostgreSQL untuk sistem inventory. Nah, maka admin basis data dapat menggunakan PG-Admin untuk memonitor akses pengguna dan aktivitas mereka. Untuk sesi berikutnya, kita akan membahas lebih rinci tentang model kontrol akses dan mekanisme otorisasi. Hal ini mencakup cara mengimplementasikan kontrol akses dalam basis data dan memahami bagaimana sistem menentukan apa yang dapat diakses oleh pengguna tertentu. Nah, mari kita diskusikan apa saja
kontrol akses yang menurut kalian paling sering digunakan dalam organisasi atau sistem yang kalian kenal. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ini yang pertama, kita tadi sudah belajar mengenai peran dan izin pengguna dalam basis data. Kemudian yang kedua, ini mengenai praktik terbaik untuk pengelolaan pengguna yang aman dalam basis data. Kemudian yang ketiga, ini adalah pentingnya melakukan monitor aktivitas pengguna dan menerapkan kebijakan keamanan dalam suatu basis data. Nah, kemudian ada satu pertanyaan pengingat nih. Mengapa prinsip less privilege ini sangat penting dalam pengelolaan pengguna? Sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Silakan ajukan pertanyaan atau bagikan pemikiran kalian tentang pengelolaan pengguna dalam basis data. Apakah ada tantangan spesifik yang pernah kalian alami? Jangan lupa tulis pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian pada sesi ini. Saya harap kalian menyadari betapa pentingnya pengelolaan pengguna untuk keamanan basis data. Nah, dalam sesi berikutnya kita akan melanjutkan dengan membahas model kontrol akses yang lebih mendalam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.